Halo kerabat, saya Rupa Kusdibia dari Center for Study Indonesian Film Anthropology. Saya sedang melakukan fieldwork di Astroforestry Project dan podcast ini adalah renungan gawe untuk tetap waras dalam menghadapi dinamika sistem pangan namun tidak melupakan hal-hal teoretis, metodis, dan teknis. Jadi berpengetahuan itu penting dimanapun keberadaan seseorang. Episode 12, episode terakhir dengan tema negosiasi pangan. Ketika membicarakan akses dan pengaruh, apakah kontribusi kampanye, kemudian perjalanan dan hadiah itu mampu membeli pengaruh korporasi atas keputusan pemerintah? Sebetulnya banyak bukti dari kasus ini untuk menunjukkan bahwa hal ini terjadi gitu dan proporsional dengan jumlah uang yang dikeluarkan. Ada beberapa contoh yang menarik yang melibatkan perusahaan pangan atau makanan. Pertama itu ada Banana Wars. Jadi ini studi kasus yang memang membahas tentang pisang. Ya, pisang adalah buah yang paling populer di Amerika Serikat. Konsumsi per kapitanya itu sekitar 75 buah per tahun. Dan hampir semua pisang itu diimpor dari Amerika Tengah oleh Chiquita Brands internasional sih. Jadi Chiquita Brands internasional saya singkat aja jadi CBI atau CBI lah gitu. Jadi enakan CBI aja lah. Jadi perusahaan ini yang sebelumnya dikenal dengan United Fruit itu telah mendominasi perdagangan pisang global selama seabad dan memiliki sejarah panjang dalam mempengaruhi pemerintah Amerika Serikat. Pemimpin dari brand ini Carl H. Lindner itu memberikan sumbangan besar kepada ketua partai politik itu pada tahun 1998. Hampir memberi $176.000 gitu dengan soft money kepada Demokrat dan $360.000 kepada Republik. Hal ini kan menjadikannya peringkat keempat dalam daftar 400 kontributor politik terbesar oleh majalah Mother Jones. Pada tahun 1999 sampai 2000 kontribusinya itu sebesar $500.000 dan menempatkannya sebagai penyumbang terbesar kedua untuk Republik. Tetapi ia juga memberikan $250.000 kepada Demokrat. Semua donasi ini dilakukan melalui American Financial Group, sebuah perusahaan asuransi yang dimilikinya. Secara keseluruhan nilai perusahaan-perusahaan milik Lindner ini mencapai setidaknya $14 miliar itu pada pergantian abad ke-21. Pada akhir tahun 1990-an, CBI ini menghadapi masalah dengan Uni Eropa dalam upaya memperkuat perekonomian bekas koloni. Jadi Uni Eropa ini membatasi impor pisang dari negara-negara selain bekas koloninya. CBI ini menganggap kebijakan ini sebagai penyebab masalah keuangan mereka. Ketika menanggapi tekanan dari sekutu brand ini atau perusahaan ini sebagai penyebab masalah keuangan mereka, tanggapannya adalah perwakilan perdagangan Amerika Serikat itu mengajukan keluhan resmi ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Dengan alasan bahwa kuota pisang tersebut melanggar perjanjian perdagangan internasional. Jadi ketika Amerika Serikat itu membalas dengan memberlakukan tarif tinggi pada beberapa barang mewah Eropa, kemudian WTO juga kan mendukung tindakan tersebut dan memerintahkan Uni Eropa itu untuk memasuki kepatuhan tertentu kayak harus mematuhi perjanjian perdagangan gitu. Cara brand ini atau perusahaan ini mencapai kemenangan adalah dengan cara dokumentasi media Jadi sempat didokumentasikan oleh jurnalis investigasi majalah Time yang mengikuti aliran uang dan menemukan bahwa sumbangan kampanye itu sebesar $5,5 juta membeli akses perusahaan ini di Washington dan membuat pemerintahan Clinton pada saat itu memulai perangnya kan perang dagang global atas nama Lindner ini. Para jurnalis itu mencatat bahwa keputusan pemerintah untuk melancarkan perang terlebih perang dagang terkait pisang itu berbeda secara signifikan dari cara menangani masalah produk pertanian lainnya dan sangat luar biasa karena perusahaan ini kan mencapai penguasaan 20% pasar di bidang pisang itu komoditas pisang di Eropa meskipun ada pembatasan perdagangan. Intervensi yang tidak biasa ini dianggap sebagai upaya untuk memperkuat kemampuan WTO dalam menegosiasikan perselisihan perdagangan internasional.
Alternatifnya itu ada kemungkinan bahwa Gedung Putih itu berupaya membantu perusahaan yang mengalami kerugian pendapatan sebesar 350 juta dolar ya dari tahun 1999 hingga tahun 2000. Nah, ada lebih 1,3 miliar USD sejak Uni Eropa itu memberlakukan kuota tersebut gitu. Jadi pada akhir tahun 2000 Uni Eropa itu sempat menawarkan gitu untuk menghapus preferensi kolonial dan menetapkan kuota impor. Tetapi perusahaan ini menolak tawaran tersebut. Jadi menyalahkan pemerintah Clinton lah atas kesulitan keuangannya ya, mengancam akan bangkrut dan menggugat Uni Eropa itu sebesar 525 juta USD. Nah, tidak lama setelah pemerintahan Republik George Bush Bush gitu, Presiden Bush itu mengalihkan beberapa hal kayak mengambil alih pada tahun 2001. Kemudian negosiator perdagangan Amerika Serikat itu mendesak pihak Eropa untuk memberikan konsesi ya kepada perusahaan ini gitu sehingga menyelamatkannya dari ancaman kebangkrutan gitu. Dan untuk sementara adanya cara mengakhiri konflik ya selama 9 tahun ya pada saat itu gitu, dan hal ini merupakan episode terbaru dalam sejarah panjang kesuksesan perusahaan ini dalam mempengaruhi pemerintah Amerika Serikat untuk berbagai penyelesaian masalahnya gitu ya. Dan hal ini berhubungan dengan distribusi dana PAC ya. Jadi sebagian besar itu PAC itu mewakili bisnis, namun hanya sedikit yang mewakili kepentingan makanan dan pertanian. Jadi sebuah survei pada tahun 1978 itu mengidentifikasi 82 PAC itu ya. Jadi ya banyak sekali lah, dari food marketing, kemudian PepsiCo gitu, dan banyak hal yang memang pada akhirnya jadi 36% itu berasal dari kelompok makanan dan pertanian. Nah, meskipun tidak dipastikan ya apakah dana PAC itu diberikan kepada kandidat yang sudah mendukung kepentingan korporat gitu atau kandidat yang mengubah pendapatannya setelah menerima sumbangan, ya banyak penelitian yang menunjukkan korelasi kuat gitu antara kontribusi dan hasil yang diinginkan. Jadi sekitar 95% juga dana dari PAC itu kan untuk agrikultur ya atau pertanian. Itu diberikan kepada calon petahana biasanya. Nah, penelitian pada tahun 1980-an itu banyak yang menunjukkan bahwa anggota DPR yang menerima dana dari PAC industri susu itu hampir 2 kali lebih mungkin untuk mendukung subsidi harga susu gitu dibandingkan mereka yang tidak menerima sumbangan. Jadi studi lebih lanjutnya menemukan bahwa anggota-anggota Kongres ini yang menerima sumbangan dari PAC itu seperti PAC gula ya, lebih mungkin mendukung subsidi gula. Nah, karena dana PAC itu cenderung diberikan kepada legislator yang memang lebih mungkin mendukung kepentingan industri. Nah, banyak peneliti itu yang menyimpulkan bahwa kontribusi PAC itu memang memiliki pengaruh yang cukup krusial pada keputusan suara. Mengingat adanya biaya kampanye pemilu kan ya, karena kurangnya pendanaan sih dari pembiayaan kampanye. Jadi tidak mengherankan jika legislator dengan berbagai keengganannya ya untuk membuat keputusan yang dapat mengecewakan para donor dari PAC ini. Nah, bagaimana ketika melihat pendapatan yang mengarah pada atensi ya. Jadi contoh kedua itu menyangkut gula. Gula, wah panas sekali nih di Indonesia. Tapi ini studi kasusnya udah lama sih ya di Amerika gitu. Jadi contoh kedua itu menyangkut gula ya. Jadi salah satu makanan di puncak piramida makanan yang menyediakan kalori tanpa nilai gizi lain ya itu gula. Nah, seperti dijelaskan di beberapa kasus sebelumnya, adanya pedoman diet pemerintah itu kan memang merekomendasikan konsumsi gula secara moderat ya, artinya ada batasan. Namun demikian, selama lebih dari 200 tahun, Amerika Serikat juga kan telah mengendalikan harga gula ya. Awalnya untuk meningkatkan pendapatan, tetapi kemudian untuk melindungi kepentingan ekonomi produsen domestik ya. Untuk komoditas gula ini, hubungan antara kebijakan pertanian dan kesehatan itu sangatlah kompleks. Nah, berkat sistem dukungan harga, kemudian ada bantuan dari tarif impor dan kuota yang dirancang selama depresi besar dan tahun-tahun awal Perang Dunia Kedua ya. Jadi harga gula di Amerika Serikat itu tetap tinggi.
secara artifisialnya gitu. Jadi praktik ini juga mengakibatkan konsumen harus membayar tambahan 1,9 miliar USD ya pada tahun 1998. Nah, sejak tahun 1985 justru harga gula mentah per pon di pasar Amerika Serikat berkisar 8 hingga 14 sen ya. Lebih tinggi lah dibandingkan harga di pasar dunia gitu, dan saat dijual dengan harga eceran, selisih ini kan menjadi 2 kali lipatnya ya. Dari sudut pandang gizi, harga gula yang lebih tinggi itu kan mungkin berguna ya sebagai penghalang untuk mengonsumsi minuman ringan, makanan penutup, dan permen. Namun dari sudut pandang finansial, kebijakan ini kan sangat merugikan konsumen ya, dan memberikan keuntungan yang besar juga gitu kepada sejumlah kecil produsen gula. Nah, pada tahun 1991 ada 1.700 ladang tebu dan 13.700 ladang bit gula di Amerika Serikat, tetapi 42%-nya itu subsidi gula diberikan kepada hanya 1% dari para petani tersebut. Misalkan ada keluarga X ya, itu menguasai sekitar sepertiga produksi tebu di Florida dan menerima setidaknya 60 juta dolar ya per tahunnya gitu dalam bentuk subsidi. Nah, melalui perusahaan Flossan seperti yang mereka miliki gitu, keluarga X ini kan menyumbang lebih dari 350.000 dolar ya kepada kedua partai politik gitu. Jadi lebih banyak kepada Demokrat daripada kepada Republik pada tahun atau periodenya itu 97 ke 98. Nah, pada tahun 2000 itu justru keluarga X ini mengadakan jamuan makan malam yang dihadiri oleh Presiden Bill Clinton dan berhasil mengumpulkan lebih dari 1 juta dolar untuk Partai Demokrat Florida. Nah, produksi tebu itu terkonsentrasi di 2 negara bagian selatan ya. Ada yang di Florida, ada yang di Louisiana. Nah, di mana kondisi kerja bagi para pekerja migran dari negara-negara Karibia pada saat itu telah menimbulkan kekhawatiran tentang hak asasi manusia. Kemudian adanya aktivis lingkungan juga melihat ladang tebu di Florida sebagai penghambat juga nih, karena menghambat aliran air yang bebas gitu ke Everglades-nya. Ya, jadi perusahaan gula khususnya yang dimiliki oleh keluarga X ini berhasil menghindari upaya untuk memperbaiki kondisi kerja atau mengembalikan ladang tebu menjadi ladang basah ya demi melindungi Everglades. Nah, para jurnalis investigasi dari majalah Time yang juga melaporkan kasus Banana Wars ini juga mendeskripsikan bagaimana keluarga X menggunakan koneksi politik mereka untuk menghindari kewajiban membayar biaya pembersihan Everglades. Ya, meskipun ada kritik yang mengklaim laporan ya hal tersebut melebih-lebihkan tindakan keluarga X. Ya, akses mereka yang tidak biasa ke level pemerintahan tertinggi itu tidak dapat disangkal. Nah, contoh paling mencolok itu dari akses ini ya, tercatat dalam laporan yang tidak terduga juga, yaitu Starr Report tahun 1998 oleh penasihat independen Kenneth Starr. Itu tentang hubungan Presiden Clinton dengan seorang magang muda gitu, jadi youth intern ya di Gedung Putih, Monica Lewinsky. Itu menurut laporan Starr pada hari libur President's Day di tahun 1996 berkata demikian. Presiden itu mengatakan kepada Lewinsky bahwa dia tidak lagi merasa nyaman dengan hubungan korelasi mereka gitu dan harus mengakhirinya. Nah, pada suatu saat selama percakapan mereka ya, Presiden juga menerima panggilan telepon dari seorang petani gula di Florida gitu yang namanya menurut ingatan Lewinsky terdengar seperti Fanuli. Dalam ingatannya, Presiden juga mungkin menerima atau mengembalikan panggilan tersebut tepat saat dia akan pergi. Jadi Presiden itu berbicara dengan Fanuli tadi gitu dari Palm Beach, Florida. Nah, keluarga Fanuli ini dikenal sebagai petani gula terkemuka di Florida. Nah, Fanuli itu keluarga X tadi ya, yang dimaksud. Jadi kan udah langsung, ini kok bisa nelpon presiden sekalipun gitu ya. Padahal kan jangkauan menuju ke presiden itu nggak bisa japri lah gitu, nggak bisa jalur pribadi. Jadi harus ada ketentuan-ketentuan khusus ya untuk menghubungi
Presiden Clinton pada saat itu. Tapi ini petani biasa kok bisa gitu langsung nelpon ke Presiden Clinton. Nah, gitu maksud dari Lewinsky. Nah, dilaporkan bahwa Mr. X ini menelpon presiden pada hari libur nasional karena wakil presiden Al Gore ya pada saat itu. Ya kan wakil presidennya ya. Nah, wakil presiden Al Gore itu baru saja mengumumkan rencana untuk mengenakan pajak ya kepada petani gula di Florida. Nah, pajak yang diusulkan tersebut kan bertujuan membantu mendanai upaya federal ya untuk memulihkan bagian-bagian dari Everglades yang telah tercemar gitu oleh limpasan dari perkebunan tebu. Nah, selain itu, Dewan Perwakilan yang sedang mempertimbangkan untuk menghapuskan subsidi gula secara bertahap. Nah, para reporter dari majalah Time juga mencatat bahwa pajak tersebut tidak pernah disahkan. Mereka menyimpulkan laporan mereka dengan kalimat itulah akses ya. Nah, dalam kedua contoh ini ada kontribusi finansial sebetulnya yang bisa membuka akses kepada pejabat pemerintah dan menghasilkan kebijakan yang menguntungkan ya para penyumbang lah gitu. Jadi menguntungkan para penyumbang dengan tingkat koneksi seperti itu ya. Jadi dapat dimengerti mengapa para pejabat lembaga itu tidak ingin memperdebatkan masalah yang tampaknya sepele seperti penggunaan kata moderasi ya alih-alih membatasi. Nah, dalam panduan tentang konsumsi gula gitu, ada tugas pelobi industri makanan atau pangan ya kayak memastikan bahwa pemerintah itu tidak melakukan apapun yang menghalangi klien mereka gitu untuk menjual lebih banyak produk dan melakukan sebanyak mungkin upaya untuk menciptakan lingkungan penjualan yang mendukung. Jadi studi kasus ini memperlihatkan bahwa tujuan yang ada dalam kasus ini dicapai secara efektif melalui kontak pribadi yang terbentuk lewat revolving door ya atau perpindahan antara sektor swasta ke publik. Serta melalui kontribusi finansial gitu. Jadi ya bagaimana perusahaan makanan atau sektor pangan ini melibatkan profesional ya di bidang gizi gitu dalam kampanye pemasaran dengan mendorong mereka juga untuk menekankan lagi manfaat kesehatan produk atau meminimalkan potensi efek negatifnya. Nah, ada beberapa hal penting yang bisa diambil sebagai lesson learned yang relevan ya untuk Indonesia gitu dengan kondisi perpolitikan seperti studi kasusnya di Amerika Serikat. Pertama, pengaruh uang dalam keputusan politik ya. Jadi kontribusi finansial dari korporasi besar itu dapat mempengaruhi keputusan kebijakan pemerintah. Hal ini terlihat dalam kasus Chiquita Brands ya, CBI ini dan industri gula di Amerika Serikat di mana sumbangan politik itu digunakan untuk mendapatkan akses dan mempengaruhi kebijakan yang menguntungkan perusahaan. Untuk Indonesia sendiri, di Indonesia itu transparansi dan regulasi yang ketat dalam hal pendanaan politik perlu diperkuat. Nah, saat ini kan banyak keputusan politik yang potensial ya dipengaruhi oleh kontribusi finansial dari pihak korporasi juga gitu di Indonesia ya. Jadi oleh karena itu perlunya regulasi yang mengatur pembiayaan kampanye politik juga gitu agar tidak terjadi konflik kepentingan yang merugikan masyarakat umum. Kemudian ketika berbicara revolving door ya antara pemerintah dan korporasi ya di Amerika sendiri aja pelajarannya adalah fenomena revolving door di mana individu itu berpindah antara dari posisi di pemerintah dan sektor swasta yang memungkinkan perusahaan mendapatkan akses langsung gitu ke pembuat kebijakan. Nah, hal ini kan terlihat ya dari bagaimana perusahaan CBI ini memanfaatkan hubungan ini untuk memenangkan sengketa perdagangan internasional. Nah, untuk Indonesia sendiri ketika ingin bercermin dari kasus ini, ya praktek serupa juga kan banyak ditemukan ya di Indonesia, terutama di sektor pertambangan, kemudian di sektor energi, kemudian di sektor pangan. Ya, itu kan penegakan aturan yang mengenai konflik kepentingan dan transparansi itu harus bisa melibatkan bahkan penunjukan pejabat publik yang harus punya latar belakang di perusahaan besar dulu gitu yang jauh lebih diperhatikan ya. Jadi hal ini penting untuk memastikan kebijakan yang diambil benar-benar berpihak gitu pada kepentingan publik dan punya ketegasan ya pada kepentingan korporasi tertentu. Nah, kemudian lobby dan kontribusi politik dalam pengambilan keputusan kebijakan publik.
ketika lobby yang dilakukan oleh korporasi besar seperti yang dilakukan oleh industri gula di Amerika Serikat, itu kan menunjukkan bahwa sumbangan politik dan jaringan lobby atau negosiasi juga dapat menunda atau membatalkan kebijakan yang tidak menguntungkan bagi industri. Ya meskipun kebijakan tersebut mungkin bermanfaat ya bagi masyarakat luas. Nah untuk Indonesia sendiri, di Indonesia itu praktik lobby atau negosiasi seringkali tidak tercatat dan kurang transparan ya. Hal ini kan akan membuka peluang untuk pengaruh yang tidak sehat gitu dalam pembuatan kebijakan. Jadi diperlukan juga sistem yang mengatur lobby politik atau negosiasi politik dengan lebih jelas dan transparan, serta ya adanya pelaporan yang juga wajib ya agar masyarakat Indonesia juga dapat mengetahui siapa sih yang mempengaruhi kebijakan tertentu, perusahaan mana sih gitu yang ikut campur ya atau berintervensi. Nah, kemudian kebijakan yang pro korporasi dapat merugikan konsumen. Jelas terlihat di kasusnya Amerika Serikat ini bahwa kebijakan yang dibuat untuk melindungi kepentingan korporasi seperti subsidi harga gula di Amerika Serikat itu kan merugikan konsumen secara langsung ya dengan harga yang lebih tinggi. Nah, di sisi lain, perusahaan besar yang menerima subsidi atau bantuan juga seringkali bukanlah kelompok yang paling membutuhkan, melainkan yang sudah mapan secara finansial. Nah, untuk Indonesia ya, subsidi atau kebijakan proteksionis lainnya di Indonesia juga perlu ditinjau lagi nih secara cermat gitu untuk memastikan mereka tuh benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat atau enggak sih gitu, atau dibutuhkan atau tidak gitu. Nah, bukan hanya kepada pemain besar dalam industri tertentu, tapi kebijakan pangan Indonesia itu yang lebih berorientasi pada kesejahteraan konsumen dan masyarakat luas itu harus jadi prioritas dulu. Nah, kemudian berbicara regulasi pendanaan kampanye dan reformasi hukum. Dari kasusnya Amerika Serikat kan kita lihat ya bahwa data dari kasus ini menunjukkan bahwa kontribusi politik itu terutama diberikan kepada kandidat petahana. Selalu petahana itu yang cenderung mendukung kebijakan yang menguntungkan korporasi. Jadi di mana-mana sama ya kayaknya. Gitu. Hal ini kan menunjukkan perlunya reformasi ya dalam sistem pendanaan kampanye. Di Indonesia sendiri, reformasi dalam undang-undang itu pendanaan kampanye perlu diperkuat lagi dan banyak dievaluasi ya, termasuk pembatasan jumlah kontribusi dari perusahaan dan individu gitu. Selain itu, transparansi dalam laporan sumber dana kampanye juga perlu ditingkatkan ya untuk mengurangi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi gitu. Nah, pengaruh korporasi juga dalam pengambilan keputusan kebijakan sangat segmentatif ya ternyata di Indonesia ini. Kemudian ketika berbicara pengawasan publik dan media, nah media investigatif di Amerika Serikat itu memainkan peran penting dalam mengungkap praktik-praktik korporasi yang mencoba mempengaruhi kebijakan melalui kontribusi politik dan lobby gitu. Jadi kasus Banana Wars tadi dan industri gula itu memberikan contoh bagaimana jurnalisme investigatif ternyata bisa membawa isu-isu ini ke perhatian publik gitu. Nah, gimana media-media di Indonesia ya? Media Indonesia itu sering tidak ajeg ya, artinya ya kalau misalkan ada yang ngasih duit gitu, ya udahlah gimana suara sponsor gitu, bukan memberitakan realita yang terjadi untuk bisa ditanggapi atau direspon oleh publik gitu ya. Sekarang banyak sih ya yang mengarah ke situ gitu dalam idealismenya, tapi tetap ketika dikasih duit ya beda lagi idealismenya, itu media di Indonesia gitu. Nah di Indonesia dukungan terhadap jurnalisme investigatif itu perlu diperkuat gitu untuk memastikan transparansi juga dan akuntabilitas gitu dalam hubungan antara sektor swasta dan pemerintah gitu, dan beritakan ke publik itu yang hasil kajiannya gitu ya, bukan yang masih raw materials ya atau masih mentah gitu, bahkan masih jadi isu gitu ya, bukan kenyataan yang terjadi gitu. Dan banyak hoax, kemudian banyak artikel-artikel yang itu komentar netizen, nggak usah dijadikan berita gitu ya, nggak penting juga, tapi apa yang terjadi di pemain intinya gitu atau di fenomenologinya. Nah itu harus belajar independensi lagi ya dalam media-media yang ada di Indonesia ini. Jangan terpengaruh oleh sponsor-sponsor ya, boleh sih sponsor seperti itu, tapi ketika kepentingan publik itu sudah dibohongi dari media ya, media juga menjadi hal yang sangat
merugikan ya dalam posisi ini. Nah, di Indonesia itu kebebasan pers juga harus dijaga gitu dan didukung penuh oleh kebijakan pemerintah yang dapat membantu mengawasi praktik-praktik korupsi gitu dan memastikan bahwa kepentingan publik itu tetap menjadi prioritas utama. Karena ya pekerja-pekerja di media juga kan masyarakat juga gitu yang terkena akan imbasnya ketika kebijakan itu tidak berpihak pada publik. Itu podcast dengan tema negosiasi pangan selesai.